hidup itu secara profesional memegang 3 prinsip. Jadi prinsipnya itu adalah dongkrak, katrol, dan ungkit. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika kita menjadi atasan, kita harus jadi atasan yang bisa mengatrol bawahan kita untuk naik. Direktur Operasi dan Teknologi OCBC NISP, Deka Ajit, memaparkan perjalanan karirnya selama 27 tahun di industri perbankan yang bermula secara tidak terencana. Ia menekankan pentingnya sikap adaptif, semangat belajar berkelanjutan, dan kerendahan hati dalam menghadapi tantangan baru, sekaligus memandang perbankan sebagai industri yang sangat regulasi namun kaya pembelajaran karena bersentuhan dengan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kepemimpinan, Kajit memegang prinsip dongkrak, katrol, dan ungkit yang menekankan saling menguatkan antar peran. Menghadapi disrupsi teknologi dan dinamika global, transformasi digital menjadi kebutuhan strategis agar perbankan tetap relevan, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Halo Sobat Kontan, kembali lagi ke segmen Executive Insight. Kali ini bersama saya Lydia Tessa, reporter Kontan TV, dan kali ini saya sedang bersama Pak Kajit, Direktur Operation and Technology OCBC NISP. Selamat siang Pak Kajit. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, terima kasih. Oke. Jadi Pak Kajit ini udah 20 tahun lebih ya Pak di industri perbankan? 27 tahun. Boleh diceritain nggak nih Pak, awal karirnya itu seperti apa sih di industri perbankan? Ya, jadi saya masuk dunia perbankan itu lebih ke quote-unquote nyasar ya. Karena waktu itu sekolahnya di finance, terus habis itu cari kerjaan sebelum tahun 98 kan. Jadi awal 98 belum Krismon, waktu itu kan bank itu lagi jaya-jayanya. Gitu. Jadi kayaknya tempat uang gitu. Jadi kerja di bank harusnya bisa banyak uang. Ya, karena pertimbangan itu aja sih. Jadi akhirnya masuk ke bank. Tapi mulainya itu dari posisi paling junior waktu itu di back office. Tidak disangka ternyata berlanjut dan selama 27 tahun berpindah sedemikian banyak posisi ya. Jadi saya pernah, kalau nggak salah, saya pernah internal leadership sharing. Kalau nggak salah saya pegang ada lebih dari 20 posisi. Ya, selama karir saya. Jadi bank itu kan sebenarnya cukup besar ya. Jadi mulai dari di belakang ngurusin operation, ngurusin customer service, pernah di sales, pernah di produk, produknya juga banyak, pernah ngurusin berbagai macam produk funding, produk lending, wealth management, kemudian ngurusin digital, sampai sekarang akhirnya ngurusin operation sama teknologi. Tapi udah pernah ke berbagai tempat di bank. Itu sebenarnya walaupun di industri yang sama, perbankan, tapi sebenarnya scope yang Bapak tangani itu sangat beda-beda ya Pak, bisa dibilang. Itu Bapak adaptasi di setiap bidangnya seperti apa Pak? Lebih kepada disodorin, terus terpaksa beradaptasi. Harus beradaptasi sambil belajar aja gitu. Jadi ketika pertama kerja di bank ya pasti nggak punya pengalaman. Ketika disuruh jadi customer service, orangnya introvert, tapi ya udah dijalanin aja. Jadi lebih kepada menghadapi tantangan baru, di mana dijalanin, untungnya berhasil sampai sekarang, so far so good. Ya. Berarti dulu waktu setiap masuk ke bidang baru itu lingkungannya kan berarti Bapak dikelilingi sama orang-orang yang mungkin secara pendidikan dan secara pengalaman juga udah lebih di atas Bapak lah, bisa dibilang kayak gitu. Pasti. Cara Bapak mengejar belajar itu kayak gimana Pak? Bahasanya prinsipnya selalu lebih berasumsi bahwa kita masih banyak yang harus dipelajarin. Jadi spiritnya itu selalu belajar dan berusaha sebaik mungkin. Jadi konteksnya saya dari dulu pengalaman saya di berbagai tempat, ketika kita merasa bahwa kita udah tahu, dan harusnya growth trajectory-nya akan melambat. Artinya pertumbuhan pembelajarannya itu akan semakin berkurang. Gitu. Jadi biasa saat itu secara sengaja nggak sengaja dikasih tantangan baru, pindah ke posisi baru,
ada role yang berbeda, ada portfolio yang skopnya berbeda, dan mindsetnya kita lihat, oh ini sesuatu yang baru, kita pelajarin, kita kerjain. Gitu. Baik Pak. Berarti tadi Bapak sempat mention sebenarnya masuk ke industri perbankan itu karena ngeliat potensinya ya Pak, bukan cita-cita awalnya. Potensi secara polos ya, Iya. bukan secara analisa ya. Iya betul. Berarti kalau Bapak sekarang melihat industri perbankan memang potensinya seperti apa Pak? Saya tetap merasa perbankan itu adalah, ya karena memang industri perbankan itu adalah industri yang termasuk yang paling deregulated. Kenapa? Karena kita ngurusin uang, dan bank itu memang nature bisnisnya sistemik. Ya, jadi buat saya setelah pengalaman sekian puluh tahun di bank, saya tetap merasa, ini juga yang saya ceritakan ketika saya lagi interview orang, bank itu tempat di mana orang itu bisa belajar berbagai macam hal. Karena kita ngurusin uang di sektor finance, kita bertemu dengan segala macam elemen dan aspek masyarakat yang berurusan dengan uang, yaitu semua orang, ya kan? Mau karyawan, mau orang pengusaha SME, mikro, pengusaha besar, pensiunan, orang kaya, profesional, semua itu berurusan dengan bank. Dan ketika kita bekerja di bank, kita melayani mereka, kita juga mau nggak mau akan terekspos dan belajar banyak dengan customer kita. Jadi buat saya ngerasa pengalaman belajarnya itu sangat luar biasa ya. Mungkin ini Pak, sebelumnya berarti Bapak cita-citanya apa Pak kalau saya boleh tahu? Waktu kecil cita-citanya jadi dokter. Oh, berarti sampai kuliah kan tapi tetap ngambilnya finance bukan dokter? Iya, kuliahnya ngambil finance karena waktu itu ketika masuk kuliah kondisi ekonomi agak susah, jadi cari yang cepat selesai, cepat kerja, gitu. Jadi udah. Tapi nature-nya saya rasa waktu dulu mau jadi dokter karena saya seneng mempelajari sesuatu dan memperbaiki. Jadi waktu itu masih kecil ngelihatnya dokter itu bisa perbaikin orang kan, betul. Menyembuhkan orang. Jadi kayaknya seru, gitu. Tapi ternyata kerja di bank banyak juga yang perlu diperbaiki. Apa tuh Pak? Contohnya? Oh ya, banyak proses kerjaan selalu ada yang bisa diperbaikin. Karena dealing sama orang, ya banyak sekali yang bisa dilakukan ya. Jadi a lot of opportunity to learn. Dan karena memang saya ngerasa bahwa dasarnya saya selalu senang mempelajari hal baru, ketemu aja. Jadi somehow ketemu terus cocok. Ya. Oke, baik Pak. Mungkin ini dari 27 tahun tadi Bapak ya, perjalanan karirnya, ada nggak sih Pak orang yang sangat berpengaruh atau bisa jadi juga jadi panutan Bapak selama bekerja sejauh ini? Banyak sekali. Jadi sepanjang karir saya sangat beruntung ketemu dengan berbagai macam leader ya. Karena karakternya berbeda tapi selalu ada yang dipelajarin. Jadi ada yang memang karakternya sangat tough, ngajarin kita itu tentang gimana harus benar-benar all out dan pantang menyerah. Tapi ada juga leader yang sangat humanis, yang kita ngelihat dia dan kita bilang, oh kok bisa ya ada leader yang bisa sangat humanis seperti itu, baik orangnya dan very people person. Ada juga leader yang memang sangat intelek, jadi pola pikirnya kita juga belajar banyak. Ada juga yang kita bilang leader yang bahasanya saya sangat bijaksana. Tipikal bukan secara intelektual, tapi cara mereka dealing with issues dan cara pikirnya itu sangat wise. Jadi sepanjang karir saya banyak ketemu sama leader-leader seperti itu. Ada nggak Pak yang satu orang yang benar-benar jadi panutan Bapak gitu? Tidak satu spesifik, tapi banyak. Ketika kayak saya ngelihat jalur karir saya sekarang, saya selalu refer. Saya ceritain sesuatu, saya bilang, oh saya belajar ini ketika sama leader A. Dia yang ngajarin saya tentang organizational savviness. Leader yang ini ngajarin saya tentang bagaimana kalau kita ngeliatin sebuah proses harus lihatnya end to end. Ada leader yang ngajarin kita bahwa benar-benar harus empati sama customer. Jadi lebih ke panutannya karena itu ya. Oke. Tadi Bapak juga udah sempat jelasin ada beberapa tipe leadership yang Bapak contoh dari orang-orang sebelumnya. Kalau Bapak sendiri mungkin seperti apa sih Pak nilai kepemimpinan yang Bapak pegang sejauh ini?
Ini dari salah satu leader saya yang ngajarin ya. Dia ngajarin sesuatu yang somehow sampai sekarang nyangkut sama saya. Saya belajar itu tahun 2006 ya. Jadi 2006 dia bilang kita hidup itu secara profesional memegang 3 prinsip. Jadi prinsipnya itu adalah dongkrak, katrol, dan ungkit. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika kita menjadi atasan, kita harus jadi atasan yang bisa mengatrol bawahan kita untuk naik. Ketika kita menjadi bawahan, tugas kita itu adalah bisa mendongkrak atasan kita. Artinya make our leader perform looks good. Artinya membantu atasan mencapai apa yang dia mau. Gitu. Dan ketika kita sama peers, harus bisa mengungkit. Artinya bisa ngangkat bersama. Artinya message-nya jelas kan, tidak boleh sukses dengan menjatuhkan orang, baik bawahan, rekan kerja maupun atasan, gitu loh. Jadi buat saya pegang prinsip itu sampai sekarang, dan saya translate-nya selalu adalah setiap hari saya tanya, saya itu jadi berkat buat orang apa enggak? Artinya apa? Kan kalau kita bilang orang ketemu Kajit, aduh kapan ya dia nggak ada di organisasi ini, ya berarti kan kita bukan jadi berkat ya. Betul. Tapi kalau orangnya berpikir, untung ya ada Kajit, ada rekan kerja seperti Kajit, untung ada atasan seperti Kajit, atau untung saya punya tim seperti Kajit. Kalau orang berpikir seperti itu kan artinya saya udah jadi berkat buat mereka. Jadi prinsipnya itu ya, jangan sampai dikutuk orang dalam hati, bahasanya. Ya betul. Jadi berkat untuk orang lain ya Pak? Betul. Oke. Ya. Mungkin ini sih Pak, target kedepannya Bapak. Kira-kira ada target tertentu nggak sih dalam waktu dekat? Sekarang kan Bapak udah di posisi direktur mungkin ya Pak. Apakah ada ambisi yang ingin dicapai lagi ke depannya, atau keinginan untuk belajar di tempat yang lebih tinggi lagi, atau gimana Pak? Ya, fasenya saya rasa berbeda ya. Jadi ketika kita di level junior, aspirasinya waktu itu adalah memegang portfolio lebih besar dan leadership. Ketika kita sudah mencapai level leadership, kita merasa kita mau meluaskan exposure, mempelajari hal-hal baru. Tapi di posisi saya sekarang tetap pada prinsip menjadi berkat ya, tapi berkatnya udah di luar hanya atasan, bawahan, sama rekan kerja. Tapi saya ngelihat bahwa industri perbankan itu sekarang sedang menghadapi dinamika yang sangat luar biasa. Karena disrupsi dari luar yang sangat besar, dengan situasi geopolitik, mempengaruhi dinamika perdagangan. Kemudian kita juga tahu teknologi berkembang secara luar biasa. Saya ngalamin pertama kerja, waktu itu kalau kita bilang bank, orang bilang bank itu ke cabangnya bank. Iya, betul. Habis itu cabang bank udah banyak, kemudian ATM, kemudian orang ngelihat bank yang diomongin itu produknya bank. Bank ini mengeluarkan produk A, bank ini mengeluarkan produk B, jadi inovasi produk. Sekarang udah lewat zamannya bank punya digital banking. Jadi sekarang zamannya itu gimana caranya dari manapun mau melakukan aktivitas perbankan itu mudah. Connect dengan sistem dan segala macam. Jadi saya rasa dinamikanya itu sangat menantang, dan aspirasi saya itu pastinya untuk organisasi tempat saya bekerja bisa membawa organisasinya siap menghadapi apapun tantangannya itu. Ya tetap menjadi berkat, ya tapi organisasinya harusnya menjadi berkat buat masyarakat ya. Tapi mungkin ini sih Pak, sekarang Bapak ada di posisi yang saat ini tuh pernah, apakah itu memang target Bapak, atau memang Bapak tuh cuma take opportunity yang ada? Jadi ketika saya menjadi direktur, posisi pertamanya bukan di operation teknologi, jadi posisinya waktu itu di strategi, innovation group ya, covering mostly adalah digital. Saya pindah ke operation teknologi, ini diskusi dengan atasan saya, CEO-nya Ibu Parwati, lebih kepada secara conscious. Jadi bukan accident, bukan target, tapi sebagai sesuatu yang ketika saya jalani, saya melihat ini sebuah necessity. Artinya
memang tantangan terbesar itu di era digital. Perubahan terbesar yang perlu dilakukan adalah di bagian teknologi. Dan karena digitalisasinya semakin cepat, operation sama teknologinya perlu transformasinya lebih besar lagi. Jadi ketika kita bahas, kita bilang udah dikerjain aja. Banyak tantangannya. Jadi lebih ke it happen when it happen, bahasanya gitu ya. Oke, berarti tapi itu nggak pernah ada di target Bapak sebelumnya? Bukan ditargetkan, Berarti kejadian aja. mungkin ini, Bapak itu tipe orang yang lebih berambisi mengejar target atau mungkin lebih ke mengembangkan apa yang perlu dikembangkan gitu, Pak? Ya, seperti yang saya bilang, karena cita-cita masa kecil menjadi dokter, bukan ambisi ya, passionnya itu memperbaiki. Jadi kalau ngelihat ada yang perlu dikerjain, sesuatu yang memang mesti di work out, then somehow saya merasa termotivasi untuk kerjain. Jadi konteksnya mungkin ada orang tertentu yang ngelihat, aduh tempat itu terlalu banyak tantangannya, saya juga nggak ngerti, mendingan jangan. Tapi buat saya ngelihatnya tempat itu banyak tantangannya, banyak yang nggak ngerti, berarti banyak yang bisa dipelajarin. Dan karena banyak yang bisa dipelajarin, banyak yang bisa diperbaikin. Lebih ke situ, semangat belajarnya aja ya. Oke, baik. Berarti Bapak suka belajar ya, Pak? Ada buku yang lagi dibaca nggak nih, Pak? Banyak. Yang currently lagi dibaca? Ya, saya kebiasaannya suka paralel, multiple. Jadi suka baca multiple book at once. Jadi kadang-kadang bisa selesainya cepat banget, tapi kadang-kadang juga bisa bacanya tahunan gitu loh. Jadi kayak sekarang lagi terlalu banyak buku yang lagi dibaca. Jadi ada baca buku tentang retail distribution, ada baca tentang investasi. Saya lagi baca buku klasik punya Benjamin Graham tentang intelligent investor. Kemudian saya juga lagi baca buku psikologi, karena anak saya kuliah psikologi. Saya juga mau supaya kalau ngomong nggak ini ya, nggak lost. Jadi akhirnya baca buku psikologi. Dan pastinya sekarang lagi banyak belajar tentang teknologi, jadi baca buku tentang AI, tentang data. Di luar itu, kalau lagi mumet, baca novel. Oh, Bapak tetap baca fiksi juga ya, Pak? Baca fiksi. Jadi berbagai macam fiksi. Kisah detektif, kisah kriminal, ada cerita tentang fantasi, novel. Intinya saya suka berusaha membaca se-diverse mungkin. Ya. Tadi berarti Bapak udah punya anak ya, Pak? Anaknya kira-kira sekarang berapa? 2. 1 18, 1 9. Oke. Mungkin ini sih, Pak, cara Bapak membagi waktu sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai figur di dalam keluarga dan juga di pekerjaan tuh gimana, Pak? Kira-kira? Ada orang suka bilang tentang work-life balance ya. Dan ketika mentranslate work-life balance, orang cenderung mentranslate-nya adalah berapa jamnya. Buat saya sebenarnya bukan itu. Karena istilahnya kerja juga, saya rasa di saat seperti ini, di zaman sekarang, bahasanya bahwa definisi bekerja dari jam 8 sampai jam 5 itu artinya kerja produktif. Mungkin di zaman kerja buruh iya kali ya, karena kalau kerja buruh, kerja jam segitu ya productivity-nya kerja gitu ya. Tapi kalau di industri kita kadang-kadang it doesn't really matter. Jadi saya rasa nggak ada gunanya membagi jam kerja. Tapi lebih kepada poinnya, ketika di kantor pakai topi profesional. Tapi ketika di rumah sebisa mungkin topinya dilepas. Gitu. Jadi topinya dilepas dan as much as possible kalau ada bebannya juga ditaruh dulu. Gitu loh. Jadi bisa benar-benar fokus quality engagement sama family. Apakah sama anak, sama istri. Kuncinya itu. Kan saya orangnya homey. Jadi ya kalau weekend ya melewatkan waktu bersama keluarga. Tadi mungkin sedikit terakhir ya Pak, tadi Bapak sempat mention juga kalau Bapak lagi belajar tentang AI. Kalau Bapak pandangannya seperti apa Pak? Gimana sih utilisasi AI ini mungkin di industri perbankan atau secara umum di industri sendiri? Prospeknya akan seperti apa Pak? Ya, jadi kita melalui beberapa fase di OCBC, mulai dari pertama kita membangun infrastruktur. Habis kita punya infrastrukturnya,
kita membangun talent sama teknologi implementasinya. Setelah itu kita menjalankan berbagai macam eksperimen sama use case. Jadi kalau buat OCBC saat ini selama 2 tahun terakhir kita aktif bereksperimen dengan use case karena infrastrukturnya udah ada. Dan dari yang kita lihat memang potensinya besar untuk bagaimana AI itu bisa meningkatkan productivity dan meningkatkan kualitas kerja. Tapi memang di sisi lain kalau disalahgunakan manfaatnya juga jadi buruk. Karena kita lihat kayak gini ya, jadi ada orang yang menggunakan AI sebagai bentuk outsourcing. Artinya, aduh daripada saya ngedit sendiri, suruh AI yang ngedit. Jadi artinya apa? Bahasanya kasar yang kita bilang kalau kayak gitu terus kan lama-lama AI-nya pintar, kamunya nggak tambah pintar. Iya, benar-benar. Itu. Nah, tapi ada juga cara penggunaan yang kita bilang bahwa menggunakan AI sebagai enabler. Artinya, ketika kita lagi orang produk membahas, AI-nya membantu menggunakan data untuk memberikan masukan. Jadi dia menjadi research. Hasil research dilaporkan, manusianya yang membuat keputusan. Demikian juga banyak case di mana hal-hal yang bahasanya kita bilang eyeballing, baca dokumen, bikin rangkuman dokumen, itu kan dulu orang yang kerjain. Nah, AI yang kerjain. Jadi manusianya membaca summary-nya, membuat keputusannya. Jadi kita bilang bahwa bukan outsourcing ke AI, tapi manusianya jadi semakin produktif dan semakin cerdas karena AI. Target kita adalah itu saat ini. Oke. Mungkin sekian ya Pak untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak Pak Kajit untuk waktu dan kesempatannya boleh ngobrol-ngobrol bareng Pak Kajit. Mungkin sekian untuk segmen hari ini. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.